Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, izinkan kita turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan istiqamah di dalam diri kita sehingga dapat mengarungi kehidupan dengan jalan yang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan kebaikan sampai juga kita menjalani hidup hayatan thayyibah. Itu selalu saya mohonkan kepada Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, saya ingin merespon bahwa apa yang Anda alami, saya alami, kita alami seperti itu menunjukkan bahwa kita menjalani kehidupan yang normal. Ingat ya, kita menjalani kehidupan yang normal. Normal itu kalau kita bawa ke dalam tatanan spiritual atau gambaran spiritual, konsepsi keberagamaan, bahwa dalam hidup kan kita yang kita jalani, kita punya misi mengabdi kepada Allah untuk beribadah. Yang kedua, kita punya misi untuk bisa menjalani kehidupan di bumi sebagai khalifah yang saling menggantikan, kemudian juga membangun kemakmuran, menghadirkan manfaat, dan berusaha sukses sesuai dengan kemampuan yang kita bisa hadirkan. Itu intisari Quran surah 51 ayat 56 terkait ibadah, dan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 terkait misi khalifah di muka bumi, dengan turunan-turunannya seperti yang pernah saya jelaskan. Dalam saat yang bersamaan, ada pengganggu yang tidak menginginkan semua itu terwujud. Pengganggu itu muncul dari sifat iri hati yang tidak diselesaikan dengan tobat, kemudian berubah menjadi dendam, dan dari dendam itu kemudian berubah menjadi tindakan-tindakan brutal, sifatnya kriminal, kriminalnya kriminal spiritual, kan? Jadi melalui bisikan-bisikan ingin menghancurkan, ya, ingin kemudian juga menghadirkan beberapa keburukan-keburukan sehingga membuktikan dengan itu bahwa dia merasa hebat, layak, dan menunjukkan kesombongannya. Makhluk itulah yang disebut dengan iblis, berasal dari kalangan sebagian jin, dikonfirmasi di Quran surah 18 Al-Kahf di ayat ke-50, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Nah, ketika dia mewariskan keburukannya kepada manusia supaya membuktikan kesombongannya, yang pertama dia katakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Konfirmasi di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12 itu sampai dengan 13-nya. Di situ kemudian dia mulai mewariskan, menggoda supaya membuktikan kesombongan, sekaligus membawa teman, ya, untuk agar dia bisa berada di dalam neraka itu dengan ancaman itu, ya. Nah, itu dikonfirmasi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36 dengan nama setan. Fa'azallahuma syaitan. Kemudian dia pun meminta kepada Allah, ya, sebelum Adam diturunkan, kemudian Hawa diturunkan, untuk membuktikan kesombongannya itu dengan cara menggoda anak cucu Adam dan meminta bagian tertentu seperti yang pernah saya jelaskan di serial Mira dari awal sampai dengan 60 sekian video itu saya jelaskan, masih ingat tentang keterkaitan antara roh, nafas, kemudian ada kolbu, ada sodron sampai ke fisik, ya. Nah, dia meminta bagian dari jiwa manusia itu untuk menggoda saja, bukan memaksa, tapi menggoda. Ya, meminta untuk bisa menggoda, sehingga dengan godaan-godaan itu membuat keadaan manusia tidak stabil. Karena yang dia goda itu bagian sisi katalisnya. Katalis disebut dengan fujur. Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang diciptakan dengan sempurna. Sempurna itu ada takwa dan fujurnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu, ya, di situ ada nilai-nilai keimanan yang membuat kita konsisten. Iman itu yang menjadikan kita tersambung dengan nilai-nilai kebaikan. Tadi Anda rasakan, saya kalau sedang iman kita menguatkan, kita merasakan mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Mana yang saleh, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kita merasakan dekatnya surga, ya. Karena surga itu memang diraihnya dengan iman. Quran surah kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi roh kita bisa merasakan nikmatnya kemuliaan, kebaikan, rasa-rasanya mulia, dan kita bisa merasakan benarnya janji itu, ya, berupa surga. Karena surga pun diraihnya dengan iman dan amal soleh. Artinya kalau ada seseorang sudah beriman dan dia memupuk imannya dengan amal soleh, dia akan merasakan kedekatan surga seperti yang tadi Anda sampaikan misalnya. Dan itu akan bergantung pada tingkat amalan-amalan dia. Ya, sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, dan kisahnya sangat viral sekali. Ya, satu pagi ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta?" Beliau jawab apa? "Asbahtu mu'minan haqqa." Ya, saya merasakan jadi mukmin yang sejati, kata beliau. Ya, terus kata Nabi, setiap klaim itu harus ada buktinya. Nah, ingin dikonfirmasi, mengajarkan kepada kita. Lalu apa yang beliau sampaikan? Ya Rasulullah,
Ya, saya melihat bahwa sekarang ini seakan-akan surga terbentang, pintunya terbuka, neraka tertutup, gitu kan? Maksudnya apa? Ini gambaran kepada kita bahwa kalau orang-orang beriman yang benar itu, ya surga itu kan ditempuhnya dengan jalan-jalan kebaikan, amal soleh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Jujur mengantarkan ke surga karena iman ya. Kalau imannya nggak ada, jadi masalah juga karena kunci pembukanya itu imannya. Jujur mengantarkan ke surga, rendah hati mengantarkan ke surga, sholat, kan, zakat, puasa, baca Quran, itu semua gabungan amal soleh, akumulasinya. Jadi orang-orang yang terbiasa meningkatkan amal soleh, sampai merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan sebagainya, ada rahmat Allah dituangkan dalam jiwanya. Begitu rahmat itu ada, itu harapan-harapannya tinggi. Ya, jadi semua janji itu sudah, yang Allah janjikan itu sudah melekat pada jiwanya, sehingga merasakan kedekatan dengan rahmat itu. Ya, bahkan pada tingkat yang tertingginya, yang dia rindukan itu hanya pertemuan dengan Allah, liqa Allah, liqa Allah, liqa Allah, kan? Nah, jadi surga itu sudah ada nomor kesekian, ya, nomor kesekian. Ya, kenapa? Karena yang paling penting itu, kalau Anda misalnya nggak lama berjumpa dengan orang tua dan sebagainya, terus tiba-tiba Anda ingin pulang, ya kan? Misalnya 20 tahun Anda nggak pernah ketemu dengan orang tua karena merantau dan sebagainya. Anda kan sudah nggak peduli lagi mau ada kue apa di rumah. Yang penting pengen lihat wajah ibu, gitu kan? Begitu pulang, Anda nggak akan peduli apakah kuenya ini, kuenya itu, kalengnya kongwan, isinya rangginang, dan sebagainya. Itu udah nggak kepikiran dalam benak kita. Ya, yang kepikiran itu adalah bagaimana nih kita ketemu orang tua ketika pulang pertama kali. Itu gambaran. Ya. Maka orang-orang beriman pun puncak tertingginya itu berbinar wajahnya. Itu ketika dia berjumpa dengan Allah. Quran surah 75. Ya, Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka berbinar wajahnya itu ya ketika bisa menatap Allah tanpa sekat. Ya kan? Nah, berbinar gembira luar biasa. Surganya sudah pasti dapat. Bagaimana bisa berjumpa, diberikan kemuliaan dan sebagainya. Tapi yang ada ridwanullah. Keridhaan Allah itu yang paling utama. Makanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 14 itu ketika menghadirkan tentang nikmat-nikmat dunia, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, terus sampai ujungnya. Tapi ayat 15-nya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ya, kabarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan itu. Apa itu? Lilladzina taqau, bagi orang-orang meningkatkan takwa. Takwa itu kan bagian dari iman. Pernah kan saya sampaikan, ya kan? Di dalam jiwa takwa, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Di takwa itu ada 6 simpul iman. Ketika ditingkatkan imannya dengan apa? Amal saleh. Ya, disiapkan oleh Allah apa itu? Surga-surga, kenikmatan. Sehingga orang-orang yang berusaha beramal saleh, tadi saya sampaikan, ada getaran dalam jiwanya. Merasakan kenikmatan-kenikmatan beramal, ada halawatul iman. Terus pancaran surga itu udah bukan sebuah janji lagi, sudah keyakinan lagi pada diri dia itu, ya, sehingga merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, nyaman, enak, dan pokoknya kadang-kadang nggak bisa dilukiskan gitu ya, tapi kita bisa rasakan ketika kita meningkatkan amal soleh itu, ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Dan puncaknya apa? Waridwanu minallah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala.